Dahulu kala beberapa negara memiliki kisah mitologi tentang para dewa. Yunani dan Romawi adalah dua negara yang memiliki dewa cukup banyak dan beragam. Anda mungkin sudah pernah mendengar nama dewa Zeus, Ares, Hera, atau Hades. Mereka adalah sebagian dari beberapa dewa yang dimiliki Yunani. Kisah mitologi ini perlahan memang mulai pudar. Tetapi ada beberapa tempat di Yunani yang diyakini sebagai tempat para dewa tersebut tinggal. Tak hanya di Yunani, ada beberapa negara yang juga memiliki tempat yang konon pernah atau masih menjadi tempat tinggal para dewa. Berikut 7 tempat para dewa yang sudah dipilih on the spot untuk Anda. Yunani sangat identik dengan mitologi para dewanya yang sangat terkenal. Mereka memiliki dewa dengan tugas masing-masing. Gunung Olympus disebut-sebut sebagai tempat bagi 12 dewa. Ke-12 dewa tersebut adalah Zeus, Hera, Poseidon, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes, Hestia, dan Dionysius. 12 dewa ini biasa disebut Dodekatheon. Mereka diyakini tinggal di sisi yang masih misterius dari Gunung Olympus. Pantheon yang sekarang disebut Mythicus adalah tempat pertemuan para dewa tersebut. Sejak zaman dahulu, kabut dan badai sering terjadi di gunung ini. Hal inilah yang membuat Gunung Olympus semakin diselimuti misteri. Di sisi lain, hal ini juga jadi daya tarik luar biasa bagi para turis untuk datang. Saat ini Gunung Olympus merupakan taman nasional yang dilindungi di Yunani. Tempat ini jadi perlindungan penting bagi tanaman langka, burung, dan hewan lainnya. Di antara para dewa, Zeus adalah yang paling terkenal. Dalam mitologi Yunani, Zeus adalah raja para dewa. Dia adalah dewa langit dan petir, anak dari Kronos dan Rhea. Sebuah gua di Gunung Dikte, timur pulau Krete di dataran tinggi City Yunani, diyakini sebagai tempat Zeus dilahirkan. Gua ini bernama Dikteon. Rhea memilih gua ini untuk melahirkan Zeus karena khawatir sang jabang bayi akan dimakan Kronos yang dikenal suka memakan anaknya sendiri untuk mencegah mereka mengambil alih posisinya sebagai pemimpin. Sebelum abad ke-19, masyarakat sekitar menganggap gua ini sebagai tempat suci. Hanya orang-orang tertentu saja yang diperbolehkan memasuki tempat ini. Sekarang, gua ini menjadi salah satu tujuan wisatawan paling terkenal di Yunani. Sebagian besar pengunjung datang untuk melihat salah satu tempat yang pernah disakralkan oleh bangsa Yunani tersebut. Salah satu pesona gua ini adalah stalaktit dan stalagmit yang besar dan indah. Udara di gua ini terasa dingin dengan suhu 10 hingga 20 derajat Celcius. Meskipun di luar gua udara sangat panas. Keindahan dan mitos gua sebagai tempat lahirnya dewa Zeus kian menambah nilai jual gua ini. Selain Zeus, dewa lain dalam mitologi Yunani yang memiliki kekuatan besar adalah Hades, atau dewa dunia bawah. Dia adalah putra tertua Kronos dan Rhea, atau kakak dari Zeus. Karena menjadi penguasa dunia bawah, dia sering disebut sebagai dewa kematian, padahal bukan. Dalam mitologi Romawi, Hades biasa disebut dengan Pluto. Pada 1958 lalu ditemukan sebuah gua yang sangat besar bernama Alepotripa, yang berarti lubang perlindungan. Gua sangat luas ini terletak di Diros Bay Mani, sebelah selatan Yunani, dan diyakini sebagai tempat tinggal Hades. Para alim menghabiskan waktu beberapa dekade untuk menggali tempat ini dan membuktikan bahwa gua ini pernah dihuni oleh ratusan orang. Gua ini menjadi tempat prasejarah tertua di Eropa. Gua ini pernah runtuh dan mengubur semua orang yang ada di dalamnya pada 5.000 tahun lalu. Tempat ini juga diyakini menjadi kuburan dan tempat ritual penguburan. Karena itulah, oleh masyarakat sekitar, gua ini diyakini sebagai tanah milik Hades.
Ada satu tempat lagi di Yunani yang juga diyakini sebagai tempat persemayaman para dewa, yaitu Meteora. Oleh UNESCO, tempat ini sudah resmi dijadikan sebagai bagian dari situs warisan dunia. Meteora terletak di dataran tinggi Thesali, sekitar 4 jam perjalanan dari Athena. Meteora terletak di puncak batu setinggi 340 meter dan merupakan salah satu kompleks biara ortodoks timur terbesar di Yunani setelah Gunung Athos. Dulu terdapat 24 biara di tempat ini, tetapi kini hanya tinggal 6. Tempat-tempat ini jadi daya tarik para turis untuk datang, meski akses untuk mencapainya cukup sulit dengan melewati tangga yang panjang atau tambang yang menghubungkan satu tempat dengan yang lain. Saat awan mengelilingi tempat ini, maka Meteora benar-benar seperti negeri di atas awan, di mana para dewa diyakini bersemayam di sini. Tepuis adalah rumah para dewa. Tempat indah ini terletak di dataran pegunungan yang paling tinggi di Guayana, Venezuela, Amerika Selatan. Tempat ini berbentuk sangat unik seperti meja dan ditumbuhi ribuan spesies tanaman. Tebing-tebing tepuis berbentuk nyaris vertikal yang membuatnya jadi sangat sulit untuk diakses bagi pejalan kaki. Dengan struktur menjulang tinggi menembus awan dan cenderung terisolasi, tepuis memang jarang dikunjungi. Tepuis memiliki beberapa tingkatan ketinggian. Ketinggian terendahnya mencapai 1000 meter di atas hutan di sekitarnya, sementara yang tertinggi mencapai 3000 meter. Ketinggian ini membuat Tepuis memiliki suhu yang berbeda dengan hutan-hutan di sekitarnya. Di bagian atas Tepuis suhunya cenderung dingin, sedangkan di bagian bawahnya cenderung hangat dan lembab. Kondisi ini menimbulkan keyakinan jika Tepuis merupakan tempat yang pas bagi para dewa. Krishna atau Krishna merupakan salah satu dewa yang paling dipuja umat Hindu. Menurut kisah Mahabharata, Krishna lahir di hutan di dekat kota Vrindavan. Dan di tempat inilah dewa yang dikenal sebagai titisan Dewa Wisnu tersebut jatuh cinta dengan seorang gadis yang bernama Radha. Kisah cinta keduanya tertuang dalam kisah-kisah umat Hindu hingga sekarang. Di dekat kota ini terdapat sebuah bukti bernama Goa Dharma. Tempat ini dijadikan tempat pemujaan bagi Krishna. Sayangnya saat ini Vrindavan terlihat suram, tidak tergambar sama sekali tentang keindahan cinta antara Krishna dan Radha. Kini ada sekitar 6.000 janda menempati tempat ini. Mereka datang ke Vrindavan lantaran tidak lagi memiliki pasangan atau keluarga. Sebagian besar para janda ini datang dengan berduka. Sehari-hari mereka memakai kain berwarna putih. Kota asmara Dewa Krishna kini telah berubah menjadi kota para janda di India. Jepang sangat identik dengan Gunung Fujinya. Puncaknya yang bersalju telah menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk datang dan menikmati keindahannya. Gunung tertinggi di Jepang setinggi 3.776 meter ini selalu jadi tujuan para pendaki, terutama pada bulan Juli atau Agustus. Lebih dari itu, Gunung Fuji memiliki arti sangat mendalam bagi masyarakat Jepang. Menurut mitologi Jepang, puncak Fuji merupakan tempat kediaman para dewi dan para dewa, diantaranya Dewi Api dalam agama Shinto, dan Danichi Nyorai, dewa matahari dalam agama Buddha. Gunung ini juga dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk dalam mitologi Jepang bernama Shoko, yaitu siput setengah ular yang memiliki 4 ekor dan menyebarkan gas beracun di sekitar tubuhnya. Shoko awalnya adalah seekor ayam jantan dan ular yang menjalin kasih. Karena udara dan racun pegunungan, kedua hewan ini menyatu dan menjadi besar. Pemirsa, itulah 7 tempat yang dipercaya sebagai tempat para dewa versi on the spot.